Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat Ibrani pasal yang kelima ayat 12-14. Demikian sabda Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tema renungan saat ini adalah bertumbuhlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menghadiri acara pelepasan atau ibadah kelulusan atau purnawiyata siswa-siswi SMP, saya memandang para siswa-siswi yang berdiri dan berbaris di depan dengan perasaan kagum serta penuh ucapan syukur. Karena beberapa tahun sebelumnya mereka masih kecil dan butuh bimbingan serta pertolongan kami para guru. Dari mulai mengajarkan bersikap sopan, cara-cara berbuat baik, bahkan cara menyiram air ke kloset dengan cara yang benar pun perlu diajari. Tubuh mereka yang dulu gemuk, bahkan yang wanita pun tidak ada masalah walau gemuk. Tetapi sekarang terjadi perubahan besar. Mereka bertambah tinggi. Yang laki-laki terlihat kurus tetapi berisi. Sedang yang perempuan pun terlihat langsing dengan program diet yang lumayan dijaga. Mereka mulai benar-benar menjaga dan merawat tubuh mereka dengan baik. Mereka terlihat cantik dan tampan. Ini menunjukkan bahwa mereka secara jasmani berusaha untuk tampil dengan menarik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa banyak di antara kita yang walaupun secara jasmani terlihat dewasa, tetapi masih membutuhkan susu dalam hal pertumbuhan rohani. Bukan makanan keras sebagai pribadi yang dewasa secara rohani. Banyak orang yang mendewa-dewakan penampilan diri secara fisik, tetapi mengabaikan penampilan diri secara rohani. Sehingga ketika mereka mengalami sedikit saja permasalahan hidup, mereka cepat menjadi lemah, putus asa, dan ingin bunuh diri. Tantangan hidup bukan untuk dihadapi, melainkan sedapat mungkin dihindari. Ibarat seperti kuburan yang hanya indah dari luar, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang yang menakutkan. Saat kondisi fisik berubah, jika tidak dibarengi dengan hidup rohani yang baik, maka hilanglah daya tarik kita. Tetapi walau kondisi fisik menjadi tua dan melemah, jika hidup kerohanian kita bertumbuh dengan baik, maka tetap akan mempunyai daya tarik tersendiri.
Karena ketika kuasa Allah bekerja dalam diri seseorang, walau dalam kondisi fisik cacat sekalipun, ia tetap mampu menarik banyak orang untuk meneladani hidupnya. Marilah, seiring pertumbuhan fisik yang semakin dewasa, kita pun berusaha untuk mendewasakan hidup rohani kita. Seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun iman dan karakter kita dari hari ke hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar iman dan karakter kita semakin hari semakin dewasa, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menumbuhkan dan memampukan kami menjaga tubuh jasmani kami dengan begitu indah, sehingga kecantikan dan ketampanan kami menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain. Kini kami memohon, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami senantiasa dapat membuka hati kami untuk mulai mengembangkan hidup kerohanian kami melalui doa, ibadah, serta pembacaan firman Tuhan, dan puji-pujian kami naikkan kepadamu. Jangan biarkan dunia menguasai kami dengan segala kecemarannya, tetapi biarlah Roh-Mu yang menguasai kami dengan kekudusan-Mu, sehingga walau kelak tubuh jasmani kami sudah tidak menarik lagi, tapi hidup rohani kami tetap terjaga dan menjadi teladan bagi banyak orang. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan mereka bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan menyertai kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.